Halo, selamat datang di podcast Inspiratif. Saya Kori dan teman saya Fauzan. Kali ini kita bakal bahas pengalaman inspiratif dari atlet taekwondo yang berprestasi di tingkat nasional nih teman-teman. Pengalaman ini bakal kita dengar langsung dari atlet nasional yang mewakili Jawa Barat di ajang Peparnas. Jadi dia Iqbal. Halo, saya. Oke Iqbal, bisa ceritain sedikit tentang pengalaman Iqbal sampai bisa jadi atlet nasional ini? Oke, mungkin berawal dari tahun 2020 waktu itu sekitar setelah COVID lah ya, 2020-2021. Kebetulan memang sebetulnya awalnya saya dari atletik. Jadi sebelum masuk ke dunia taekwondo, sebetulnya saya adalah salah satu atlet para atletik Jawa Barat. Jadi dari semasa kecil mungkin ya, dari awalnya dari SD sampai ke SMA, awalnya tuh di atletik. Alhamdulillahnya juga udah mulai dari jenjang kota sampai nasional. Cuman waktu itu memang peluangnya ya, melihat peluang dari di atletik udah cukup sulit. Akhirnya pelatih menyarankan untuk pindah ke cabur taekwondo. Akhirnya di tahun 2020 dapat kesempatan latihan taekwondo. Memang awalnya tuh karena ada proyeksi buat ikut ajang internasional sebetulnya. Dan alhamdulillahnya di tahun 2021 setelah berlatih kurang lebih 1 tahun, alhamdulillahnya kebawa sebetulnya masuk ke ajang internasional di event Asian Youth Para Games Bahrain waktu itu. Jadi awal mulanya di situ, dan akhirnya ya sampai terakhir kemarin di Pekan Paralimpik Nasional sebagai perwakilan Jawa Barat. Kalau boleh tahu, Iqbal dulu di atletiknya di nomor apa spesifiknya? Untuk di awal sebetulnya masuknya di sprinter, cuman di akhir-akhir di tahun 2019 ke atas itu masuk di kelas menengah. Kelas menengah ya. Cukup panjang ya perjalanannya dari awal berkarir sampai sekarang akhirnya bisa jadi atlet Peparnas. Ada nggak sih momen terburuk yang pernah Iqbal alami semasa latihan ataupun pertandingan? Alhamdulillahnya sih untuk selama ini ya, selama saya jadi atlet, baik itu sebelumnya di atletik ataupun di taekwondo, sebetulnya untuk pengalaman buruknya sih alhamdulillah nggak ada. Cuman ya mungkin untuk beberapa kesulitan, entah itu mulai adaptasi atau mungkin dengan orang-orang baru di sekitarnya, itu yang menjadi cukup kendala. Tapi itu cuma jadi kesulitan di awal aja kan, di adaptasi, nggak bikin Iqbal stres gitu? Aman ya. Aman. Cara Iqbal mengatasi gangguan-gangguan itu dan cara Iqbal memotivasi diri untuk terus berkarir itu gimana sih, kalau boleh tahu? Apa ya, kalau dulu sih sebetulnya balik lagi ya, karena mungkin awal tadi kesulitannya diadaptasi, cuman setelah beberapa waktu memang alhamdulillahnya ya bisa menyesuaikan diri. Terus mungkin kalau tadi ada kejenuhan di saat latihan, mungkin buat motivasi diri, lebih ke balik lagi sih tujuannya untuk ikut di para atletik ataupun taekwondo, tujuannya prestasi, jadi yang motivasinya ke prestasi sih. Untuk Iqbal sendiri nih, pengalaman atau kisah inspiratif apa gitu yang membantu bangkit waktu itu di masa-masa sulitnya? Nah, itu apa tuh yang bikin momen Iqbal tergugah gitu dari situ? Selama saya menjadi atlet sih kan banyak ya, kita banyak ketemu sama atlet lainnya, baik itu dari daerah sendiri ataupun dari luar daerah. Terutama pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di tour internasional, ketika melihat mereka, apalagi berbagi pengalaman dengan mereka yang mungkin udah banyak keluar lah ya, baik itu ke luar negeri ataupun di daerahnya masing-masing, melihat prestasi juga perjuangannya itu
jadi salah satu apa ya, yang menggugah diri untuk bisa lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi itu pastinya jadi pengalaman berharga ya. Betul. Kayak bergaul dengan orang-orang yang pengalamannya jauh lebih banyak gitu. Betul banget ya. Ada pesan untuk atlet lain kayak yang sama-sama lagi berkarya? Oke, mungkin pesannya buat teman-teman atlet yang juga mungkin lagi berjuang, terus semangat, jangan pantang menyerah, karena insya Allah lah kalau kita kerja keras, baik itu prestasi ataupun kesempatan itu akan datang. Ngomong-ngomong berkaitan sama kesempatan nih, kira-kira menurut Iqbal di hidup Iqbal kesempatan paling berharga di hidup Iqbal itu apa? Kesempatan paling berharga, paling istimewa saya sendiri mungkin ketika bisa mewakili Indonesia ya tahun 2020-2021 yang mengawali karir di taekwondo. Pada awalnya memang sebetulnya taekwondo ini di Indonesia sendiri belum cukup banyak ya, belum cukup ya, termasuk cabang olahraga baru, di mana waktu itu saya mendapatkan kesempatan buat menjadi salah satu perwakilan Indonesia, sekaligus mungkin sebagai pembuka jalan lah untuk cabang olahraga ini. Tentu itu salah satu kesempatan istimewa, dan akhirnya melihat progresnya sampai ke kemarin nih, Pekan Paralimpik Nasional, sungguh luar biasa sih. Lihat teman-teman baru, lihat kesempatan baru lah buat teman-teman. Ya, emang taekwondo ini emang masih baru kalau di Indonesia, jadi emang jadinya bakal jadi ajang terbaru lah. Soalnya kalau di negara-negara lain itu taekwondo para taekwondo tuh udah sangat jauh perkembangannya. Kalau di Indonesia itu emang baru-baru di awal tahun berapa tadi? 2020-2021. Nah, terus itu. Berarti Iqbal mulai latihannya dari 2020. Iya, karena memang waktu itu proyeksinya untuk Asian Youth Para Games Bahrain. Jadi kejarannya memang di 2021. Tapi sampai Alhamdulillah sampai. ke sana. Dapat juara nggak? Cuman Peringkat waktu atau itu peringkat berapa? kebetulan belum sih. Ya, jadi cuman ya dapat pengalamannya aja lah. Iya, itu yang paling penting. Betul. Berarti kalau misalkan taekwondo masuk ke Indonesianya kapan tuh? Mulai banyak event-eventnya sih terbukanya kemarin ya, karena ada Peparnas, dan alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Pada akhirnya kemarin juga di ini kejuaraan Open di Jakarta itu baru ada invitation paling dari buat anak-anak para taekwondo gitu. Ada invitation. Jadi tidak ada kompetitif tapi baru buat ajang meramaikan gitu. Tapi kalau saingannya berarti masih sedikit atau banyak? sebetulnya untuk saingan belum cukup banyak ya di Indonesia. Jadi itu jadi ini ya momen juga. Iya, Selagi momen belum juga. banyak. Iya. Kesempatan masih jalur musik kosong lah, masih enak. Tapi berarti karir kamu dari awal 2020 itu sampai sekarang mulus gak atau sempat ada gagal atau gimana? Sebetulnya karena peluangnya besar ya, jadi alhamdulillahnya cukup baik lah. Cuman balik lagi mungkin karena memang eventnya, entah itu latihannya yang jadi kendala, karena melihat prospeknya belum cukup kuat. Jadi salah satu kendala aja sih, itu aja. Berarti kalau misalkan program latihannya terus berjalan ya sampai sekarang. Cukup berjalan. Sekarang ada yang lagi ditargetin nggak? Targetnya sih yang dekat-dekat gitu. Target dekatnya di SEA Games. Insya Allah Tahun berapa ya? Tahun SEA Games? 2026 SEA Games Thailand. Thailand. Target terdekatnya itu target apa? Jangka panjangnya tentu ngejar Paralimpik lah. Oke, sangat menarik ya perjalanannya Iya. dari dulu sampai sekarang. Ada visi masa depan Iqbal nggak di bidang ini? Visinya mungkin ya balik lagi pengen menciptakan peluang aja sih buat teman-teman, terutama teman-teman para taekwondo Indonesia. Menginspirasi gitu ya? Iya, Karena kekurangan bukan jadi hambatan. Betul banget.
malah bisa jadi momen kan, Betul. mana orang-orang nggak banyak yang terjun di bidang itu gitu. Iya, sedikit banget soalnya kan. Bahkan di setiap tahun-tahunnya orang-orangnya rata-rata masih sama juga. Berarti tinggal nunggu regenerasi aja ya. Iya. Ada ini nggak, kan sekarang jadi atlet. Nah nanti ada niatan buat jadi pelatih nggak? Khusus di atlet para Atletik gitu jadi pelatih nanti. Ya mungkin kalau ada kesempatan bisa dicoba lah. boleh, karena itu peluang yang besar banget ya buat nyiptain atlet kan. Betul. Biar kita bisa dikenal juga. Oke, mungkin dicukupkan podcastnya. Iqbal, ada kata-kata penutup gak? Untuk podcast hari ini, ayo Iqbal. Entah penyemangat untuk atlet-atlet disabilitas yang lainnya yang masih belum percaya diri untuk keluar rumah gitu, yang masih diam di rumah. Iya, yang masih kayak insecure gitu. sama orang-orang yang masih malu-malu gitu. Mungkin ada pesan-pesannya. Ya, pesannya mungkin ya balik lagi keterbatasan bukanlah hambatan. Kemudian perubahan tidak datang dari kaki yang diam. Jadi jangan sampai kekurangan menjadikan kalian cuman diam dan merasa rendah di hadapan orang lain. Oke. Bahkan berarti kesimpulannya, kekurangan ini jangan pernah dijadikan buat hambatan, tapi justru jadi power yang lebih banyak. Buat teman-teman yang di belakang kamera nih, mau bertanya nggak ini kepada bintang tamu kita nih? Jarang-jarang kita dapat bintang tamu kayak gini nih. Ya, betul. Gimana dong? Oke, saya mau nanya. Gimana? Paling buat Kang siapa tadi deh? Kang Iqbal. Dari aku paling nanya sih ada nggak sih rasa apa ya insecurity dari diri sendiri gitu terhadap mungkin atlet-atlet di luar atlet paralimpik ya kayak misal Asian Games ada harusnya di yang Asian Games itu Asian Paragames. Paralimpik ya itu ada kayak rasa insecurity dari diri sendiri gitu, jadi kayak saya sebenarnya mau jadi Asian Games gitu, tapi saya hanya bisa di Asian Paralimpik, walaupun di Asian Paralimpik juga levelnya sama gitu. Coba boleh dikasih tahu? Oke. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillahnya enggak ya, karena perbedaannya enggak cukup besar. Kalau dulu mungkin baik itu fasilitas latihan, terus dari eventnya mungkin jauh berbeda, tapi beberapa tahun, 10 tahun mungkin 10 tahun ke belakang, alhamdulillah sebetulnya untuk event-eventnya nggak jauh berbeda, cuman memang ada sedikit vibes-nya aja sih yang kurang kayak gitu sih. Jadi sejauh ini aman. Yang lain bagaimana? Mau nanya lagi nggak? Kayak kan ada fasilitas yang ada dikatakan 10 tahun belakang, tapi menurut Akang sendiri atau Iqbal dari 10 tahun ini sangat nggak hubungan dari pemerintah untuk atlet-atlet disabilitas atau paralimpik atau pelatnas di Indonesia ini? Untuk besar kecilnya mungkin saya juga belum bisa mengukur, cuman berdasarkan pengamatan saya memang ya setidaknya berdampak lah pada atlet-atlet Indonesia, terutama untuk atlet-atlet para, sehingga beberapa prestasi yang dihasilkan pun 10 tahun ke belakang lebih baik. Ngomong-ngomong nih masalah tadi kan, Iqbal kan nggak pernah ngerasain insecure di SEA Games yang spesifik gitu ya. Tapi kalau di lingkungan ada nggak sih rasa insecure? Timbul nggak? Insecure ya pasti ada sih, karena kan sedikit spesial ya kalau kita tuh bisa dibilang lebih spesial lah dari orang lain, dimana pada beberapa kesempatan mungkin sebetulnya orang lain harusnya lebih bisa, tapi ternyata kita juga bisa.
sedikit cerita juga mungkin ya, karena memang dulu sebetulnya normal juga, terus di umur 4 tahun sempat kecelakaan, terus amputasi, ya jadinya masuk ke apa ya, area-area mungkin orang-orang yang berbeda lah ya dari sebelumnya. Dan ya setelah beradaptasi, karena memang dulu masih kecil kebetulan, jadi sejauh ini apapun bentuk kegiatannya, apapun apa ya, pengalaman selama hidup, ya alhamdulillahnya sih nggak apa-apa. Kalau boleh tahu kecelakaannya karena gimana? Dulu jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai. Lagi apa ya, pepancingan, mancing mancing. Enggak, lebih ke karena ini apa namanya, mancingnya di daerah yang airnya dikit. Enggak, airnya dikit, malah airnya dikit, banyak bebatuan, mungkin kena batu atau lain sebagainya. Rusak ya berarti kan. Dari patah berarti awalnya. Ya. Kan kalau patah biasa masih bisa didengerin. Cuman dulu memang orang tua belum ngizinin, sebetulnya masih waktu itu tuh masih bisa pakai pen kan ya, banyak orang pakai pen kalau yang patah tulang. Cuman waktu itu memang orang tua berkehendak lain, akhirnya sempat dibiarin. Ketika mau ambil tindakan malah udah nggak bisa, udah Jaringannya udah pada rusak. ya. Ada lagi tambahan dari yang di belakang kamera? Oke, cukup terjawab. Mantap udah. Terima kasih buat yang di belakang udah bertanya. Oke, kisah yang sangat inspiratif ya dari Iqbal ini. Jadi kesimpulannya, kalian yang memiliki kekurangan jangan dijadikan sebagai bahan untuk merasa insecure ataupun merasa kalau kalian itu nggak bisa kayak orang-orang gitu. Buktinya ini aja Iqbal prestasinya bahkan bisa lebih dari orang-orang yang semuanya lengkap bisa dibilang. Sekian podcast hari ini, semoga semua yang menonton terinspirasi. Oke, bye-bye. Bye.